7 topik obrolan yang membuat suami tunanetra tersinggung. Komunikasi adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan suami istri. Namun, ada beberapa topik obrolan yang mungkin terasa biasa bagi istri, tetapi bisa menyinggung perasaan suami tunanetra. Karena keterbatasan penglihatan, suami tunanetra memiliki cara tersendiri dalam memahami dan merespons percakapan. Berikut beberapa hal yang sebaiknya dihindari atau setidaknya dibicarakan dengan lebih hati-hati. Pertama, mengatakan, coba deh lihat ini. Terkadang, istri secara refleks mengajak suami untuk melihat sesuatu, seperti video, gambar, atau pemandangan. Meskipun tidak ada niat buruk, kalimat seperti ini bisa membuat suami merasa tersisih karena ia tidak bisa menikmati hal yang sama. Jika ingin berbagi sesuatu, cobalah deskripsikan dengan jelas agar ia tetap bisa ikut merasakan suasananya. Kedua, mengatakan, kalau kamu bisa melihat, pasti lebih mudah. Meskipun benar bahwa memiliki penglihatan bisa mempermudah banyak hal, menyinggung hal ini bisa terasa menyakitkan bagi suami tunanetra. Kalimat seperti ini bisa membuatnya merasa kurang berdaya, atau bahkan membuatnya berpikir bahwa istri menganggapnya sebagai beban. Ketiga, mengatakan, tadi aku malu waktu kita jalan di tempat umum. Beberapa istri mungkin merasa canggung saat berjalan bersama suami tunanetra di tempat ramai, apalagi jika ada orang yang memperhatikan. Mengungkapkan rasa malu atau tidak nyaman ini bisa sangat menyakitkan bagi suami, karena ia bisa merasa bahwa istrinya tidak bangga memilikinya sebagai pasangan. Keempat, mengatakan, dulu aku pernah suka sama orang yang ganteng banget. Bercerita tentang masa lalu, terutama tentang mantan atau seseorang yang dianggap menarik secara fisik, bisa membuat suami tunanetra merasa dibandingkan. Meskipun mungkin niatnya hanya sekadar berbagi cerita, ini bisa menimbulkan rasa rendah diri atau perasaan bahwa ia tidak cukup baik bagi istri. Kelima, mengatakan, kamu tahu kan, orang itu? Mengajak suami berbicara tentang seseorang tanpa memberi penjelasan yang cukup bisa membuatnya bingung dan merasa tertinggal. Karena tidak bisa mengenali wajah, ia hanya mengandalkan ingatan dari deskripsi atau suara. Jika istri membicarakan seseorang tanpa memberi konteks yang jelas, suami bisa merasa kurang dihargai dalam percakapan. Keenam, mengatakan, aku bisa sendiri kok, nggak usah bantu. Mungkin istri hanya ingin menunjukkan kemandirian, tetapi jika terlalu sering mengatakan ini, suami bisa merasa tidak dibutuhkan. Sebagai suami, ia ingin berperan dalam kehidupan istrinya, dan jika terus-menerus merasa diabaikan, ia bisa merasa kurang berharga dalam pernikahan. Ketujuh, mengatakan, nggak usah khawatir, ini urusan orang yang bisa melihat. Kalimat seperti ini bisa sangat menyakitkan karena memberi kesan bahwa suami tunanetra tidak bisa ikut serta dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun ada hal-hal yang lebih sulit bagi seseorang dengan keterbatasan penglihatan, tetaplah melibatkannya dalam diskusi dan keputusan agar ia merasa dihargai. Untuk konsultasi berbagai hal tentang kehidupan tunanetra silakan hubungi aku.